Ibu Mahfaza IPD pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar Bapak Ibu ya. Yang saya minta waktu sebentar ini adalah untuk penggibasan dari workshop komunitas belajar. Mungkin saya harus sampaikan dulu sebentar Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan mewakili buat yang lainnya. Belum. Jadi itu belum banyak komunitas belajar yang ada di sekolah. Di SMA 10 sudah ada komunitas belajar dalam sekolah, dan kebetulan untuk MGMB itu namanya komunitas belajar antar sekolah. Sebagai penggerak komunitas, namanya penggerak komunitas MGMB, saya sudah sekitar 4 kali diundang untuk mengikuti workshop atau seminar atau apa ya, kebanyakan lama sih ya, beberapa kali itu di seputar komunitas belajar. Dan mungkin baru kali ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan ketika mengikuti workshop tersebut. Karena sekarang itu benar-benar laporannya harus ada. Setelah mengikuti workshop harus ada pembahasan, artinya harus disampaikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin harusnya memang dari dulu ya. Setelah mengikuti itu disampaikan. Tapi saya pikir apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu juga sudah paham, gitu kan? Yang benar ingin yang saya ingin adalah di sekolah-sekolah Bapak Ibu sebagai guru matematika bisa menjadi penggeraknya, memulai itu untuk membuat komunitas belajar. Komunitas belajar kalau saya sendiri memulainya dari PMN. Jadi saya mendaftarkan dengan melalui prosesnya itu di PMN. Setelah itu baru kalau yang di sekolah itu mengajukan ke kepala sekolah SK pengurus komunitas belajar. Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya. Saya sering diundang termasuk di Balai Guru Penggerak, itu adalah sebagai penggerak komunitas belajar. Dan saya banyak belajar dan kenal dengan banyak orang di seluruh provinsi Banten dari banyak sekolah, itu juga karena komunitas belajar MGMB. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan wawasan, memperluas pergaulan, ya itu salah satu jalannya. Satu yang saya peroleh di situ adalah 7 rahasia kunci menjadi fasilitator. Mungkin saya tidak akan menyampaikan detail ya, atau mungkin nanti materinya bisa saya bagi saja. Langsung saja. Ini kemarin itu 4 hari saya di Hotel Gading Serpong untuk sebagai penggerak komunitas belajar untuk belajar ini. Itu 4 hari ya, alhamdulillah diizinkan. Itu saya tadinya ragu-ragu karena itu pasti membuat saya tidak mengajar kan. Tapi kepala sekolah alhamdulillah mendukung. Saya yakin kepala sekolah Bapak Ibu juga seperti itu ya. Jadi kalau saya sebutkan kejadiannya di Hotel Gading Serpong kemarin 4 hari. Tahun sebelumnya di Hotel Kakor yang di depan SMA 1 itu saya juga 3 hari. Kemudian tahun sebelumnya lagi di Sahid Hotel di Serpong juga. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolahnya belum ada, mangga silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya ke saya. Boleh Japri ya. Gimana cara membuat komunitas belajar? Lanjut.
Lanjut Bapak. Ya, ini bisa minta tolong difotoin ya Kak Ilham. Ilham difotoin, saya mau Pak Lo, maaf ya, ini waktunya sebentar aja soalnya saya buat laporan. Paling 5 menit lagi ya. Jadi termasuk memahami di sini adalah masalah bagaimana atau memahami apa itu fasilitasi. Fasilitasi di sini sebenarnya kita sudah terbiasa dengan posisi kita sebagai fasilitator, karena sekarang guru itu adalah fasilitator. Maka kita harus paham seperti apa yang dilakukan oleh seorang fasilitator. Dengan memahami ini teori tentang memahami tentang fasilitasi, bahwa kita itu sesama guru nih, Bapak Ibu kan sama Mas saya, urusannya sebagai guru-guru juga gitu kan. Jadi tidak boleh itu namanya ngajarin, istilah ngajarin itu sebenarnya nggak boleh. Harusnya memfasilitasi itu berbeda dengan ngajarin pastinya. Jadi yang di depan dan yang berbicara kalau sama-sama guru belum pasti, belum tentu lebih pintar. Jangan merasa paling pintar meskipun kita posisinya sedang di depan, karena kita berbagi saja, sharing. Sudah fotonya? Lanjut. foto. Bacain ini jadinya ya. Ya, saya lagi Apa dekat. yang bikin menarik atau seru? Karena kita pasti diberikan materi-materi yang kurang lebih banyak ice breaking, banyak game, banyak permainan. Buat saya itu adalah refreshing. Iya nggak Bapak Ibu? Karena di sekolah kadang-kadang kita jenuh. Jadi refreshing kita ya begini. Ketika kita belajar berkumpul dengan orang-orang, teman-teman baru yang meskipun itu adalah tak suka dengan bertemu orang-orang baru katanya. Padahal ketemu orang-orang baru pasti seru, karena mereka nggak tahu jeleknya kita ya pasti ya. Kita nggak tahu jeleknya kita, pasti seru. Kalau yang Anda lihat adalah yang happy aja, yang seru-seru aja. Tertarik kan Bapak Ibu buat bikin komunitas belajar ya. Dari situ peran fasilitator itu adalah sebagai arsitek, pilot, dan juga pemandu. Arsitek yang merancang, kalau pilot yang nganterin, yang setirnya. Kemudian setelah itu pemandu, itulah fasilitator. Jadi harus dibedakan fasilitator dengan ngajarin, beda. Memfasilitasi dengan ngajarin. Lagi saya tambahkan aja. Ini ya bisa dilewati ya, tentang 3 peran tadi. Lanjut semuanya. Bisa dipoto lagi Pak? Ini minta foto terus jadi narsis ya, kayak seperti orang-orang tuh kayaknya. Di guru penggerak kan juga begitu, dikit-dikit bikin laporan foto, Pak Noadi gitu. Dikit-dikit foto. Lanjut Pak, yang kira-kira bagus gambarnya. Ada yang bagus ada lagi nggak? Kalau udah mau habis, bagus lah kalau habis. Ini kompetensi yang harus dimiliki ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Ada kompetensi apa saja? Partisipasi, interaksi, sama visualisasi. Ya, seperti itu saja barangkali dari saya. Ini ada PM4O. Kalau mau saya bagi akan saya bagi, mungkin nanti disatukan sama materi ya. Materi itu ya hasil dari BIMTEK kemarin. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang mau membuat komunitas belajar di sekolah yang masih belum ngerti boleh menghubungi kita, pengurus MGFP. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Faza penyampaiannya. Ada tambahan sedikit dari Pak Ilham belum kita masuk acara ini. Bu Faza, Bulter, mau sedikit menambahkan ya Bu ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu, bagi yang di sekolahnya belum ada komunitas belajar, kami untuk memberikan, ayo Bapak Ibu untuk membentuk komunitas belajar. Syaratnya ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata saja, meskipun sertifikatnya belum muncul, itu sudah bisa membuat komunitas belajar. Kemudian ketika sudah menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran di TNM, itu
itu sudah bisa mengupload kegiatan di komunitas belajar tersebut. Kebetulan kami di SMA 4 sudah menjalankan komunitas belajar tersebut, dan manfaatnya itu bisa menerbitkan sertifikat juga Bapak Ibu. Semester ini alhamdulillah kami sudah 10 sertifikat Bapak Ibu. Ya, ternyata ketika satu semester sudah mengeluarkan 10 sertifikat itu efeknya adalah Bapak Ibu guru di internal sekolah tidak perlu sibuk mengikuti kegiatan yang ada di luar. Itu juga sudah bisa membantu rekan guru kita yang lain. Karena memang kami selalu diingatkan oleh pimpinan bahwasanya ketika sudah berbagi praktik baik ke tempat lain, ke sekolah, itu kami juga mencoba berbagi dengan rekan guru yang ada di internal sekolah. Dan juga tentunya yang selalu kami diingatkan adalah selalu untuk menjalankan tugas utama kami sebagai pendidik, yaitu mengajar di kelas. Itu Bapak Ibu sedikit tambahannya saja terkait komunitas belajar. Sekian saja Bapak Ibu. Nah, apa yang disampaikan Imam Fajar dan Pak Ilham, ayo barangkali ada yang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya sholatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua MPD Matematika Kota Tangerang Ibu Mafaza MPD. Yang terhormat Ketua Panitia Kegiatan Workshop hari ini Bapak Ilham Adisandi SSI MPD. Yang terhormat Bapak Gaung Pradana MPD selaku narasumber 1. Yang terhormat Bapak Noali Ihsan SPD DR selaku narasumber 2. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Baik Bapak Ibu peserta workshop MGMP Matematika Kota Tangerang yang berbahagia. Berbasis teknologi informasi. Pada workshop kali ini akan ada 2 materi utama yang disampaikan. Yang pertama mengenai augmented reality dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Gaung Pradana MPD, dan materi kedua virtual reality yang akan disampaikan oleh Bapak Noali Ihsan SPD GR. Untuk lebih mengenal para narasumber kita, akan sedikit saya bacakan mengenai CV daripada narasumber kita. Untuk yang pertama Bapak Gaung Pradana MPD. Tempat tanggal lahir Tangerang 13 Desember 1993. Alamat Google Mas Indah, Jalan Pasundan, Blok C 2 nomor 6 Tangerang. Nomor HP 0817 1312 96. Untuk email gaungpradana93@gmail.com. Status ya, ada yang menantikan. Alhamdulillah sudah menikah ya. Mohon maaf untuk ibu-ibu. Ya, untuk pengalaman, sebenarnya pengalamannya banyak sekali. Beberapa pernah di PT Sinotik Internasional, terus sampai dengan sekarang masih pengajar tetap di SMA Negeri 4 Kota Tangerang, dan sebagai dosen di Universitas Trisakti Serang. Ya, untuk menyambut narasumber pertama kita, mohon tepuk tangannya yang meriah ya. Untuk penyampaian materi pada hari ini akan disampaikan
sekitar 1 jam, panel 1 jam. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kata penutup dari narasumber. Untuk materi pertama, kepada Bapak Gaum Pradana MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih ya, karena kita belum mulai materi nanti. Ya. Perkenalkan, saya Gaum Pradana, saya guru matematika dari SMA 4 dan sekaligus sudah saya dosen di Universitas Gajah Mada. Hari ini saya mencoba untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada lebih hebat dari saya gitu ya. Jadi saya mencoba untuk berbagi praktik baik terkait media pembelajaran berbasis AR dan PR gitu. AR dan PR. Oke, sebelum kita lanjut ke AR dan PR, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Apa adakah yang tahu bedanya AR dan PR? Ada nggak yang tahu? Atau Bapak Ibu pernah mencoba suatu aplikasi yang sudah ada di Indonesia gitu ya, yang menggunakan AR dan VR? Ada nggak kira-kira pengalaman? Nggak ada Pak, saya mah. Jadi apa itu augmented reality? Yang pertama adalah augment itu dari bahasa Inggris namanya menambah atau memperbesar. Reality atau kenyataan. Secara harfiah, augmented reality itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mengalami dunia nyata dengan menggunakan efek dari dunia virtual. Jadi campuran antara dunia nyata dan dunia virtual kita menggunakan augmented reality. Salah satu contohnya ini, Bapak Ibu ada pernah main ini? Pernah? Nah, nanti masih semuanya kita ya. Jadi Pokemon Go ini adalah menggunakan basis dari augmented reality. Atau Bapak Ibu pernah ke Uniqlo? Uniqlo itu juga menggunakan augmented reality. Jadi menggunakan kamera, kira-kira bajunya pas atau tidak. Atau juga Ibu pernah ke Informa, menggunakan aplikasi Informa, kira-kira lemari ini cocok nggak dengan ruangan yang kita punya? Itu menggunakan augmented reality. Begitu. Nah, terus apa bedanya VR atau VR? Kalau VR itu secara keseluruhan menggabungkan dunia virtual secara keseluruhan. Tapi kalau AR adalah menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Kita menggunakan efek-efek di dunia virtual. Ini bedanya VR, AR, dan MR. Kalau virtual reality menggunakan semuanya digital, semua lingkungan digital. Jadi semuanya menggunakan lingkungan digital. Dan juga menggunakan alat bantu berupa sebutannya apa Pak namanya? Kalau virtual kacamata ya lens virtual reality. Kemudian kalau augmented reality, dia menggabungkan antara dunia nyata dengan informasi yang ada di digital. Bantuan yang digunakan di augmented reality itu menggunakan kamera biasanya atau tablet. Kemudian ada juga mixed reality atau mixed reality. Mixed reality kalau Bapak Ibu yang lagi viral sekarang adalah Apple Vision. Nah itu kita menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia augmented reality. Itu gabungan. Jadi ketika kita lagi menggunakan di kereta, kita menggunakan virtual reality sama augmented reality itu menggunakan itu dari mixed reality atau mixed reality. Berdasarkan penelitian dari Milgram dan Kisno dari tentang reality virtuality continue gitu ya, di mana augmented reality itu adalah berasal dari dunia nyata atau lingkungan nyata. Tapi kalau virtual adalah berdasarkan dari dunia virtualnya. Jadi kita kembangkan bagaimana dunia itu. Kalau augmented reality ya hanya sebagiannya saja, tapi kalau virtual secara keseluruhannya kita kembangkan seperti itu. Kemudian untuk manfaat AR dan VR, yang pertama membuat pelajaran lebih menarik pasti.
kemudian meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan kerjasama antar guru dan siswa. Dari mana? Jadi EA dan IA itu kita gunakan berdasarkan kerjasama antar siswa dan guru. Jadi apa yang kerjasamanya? Contoh misalnya pembelajaran apa yang menarik buat siswa. Jadi mereka mengembangkan sendiri virtualnya atau kerjanya. Kemudian mempertajam daya ingat, kemudian membantu siswa memahami konsep lebih cepat dan lebih baik. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja praktek ya Bapak Ibu untuk membuat medianya menggunakan augmented reality. Pak Ilham sudah men-share link di grup PPLN, sudah men-share link terkait aplikasi yang sudah yang akan digunakan untuk media pembelajaran. Namanya Assembler Edu. Seperti berlaku tampilannya. Saya sedang mencoba menghubungi pihak Assembler Edu untuk membuat akun premium untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya nanti goal kita untuk membuat akun premium, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu silakan login dan register. Klik login dan register. Boleh bisa langsung sign in with Google dan cepat aja. Sign in with Google. Kemudian pilih emailnya apa saja. Boleh, bisa. Ini saya pakai belajar ID. Sudah register Bapak Ibu? Lengkap semuanya. Kemudian kalau mau buat baru, tinggal klik create your creation. Kita tinggal pilih super simple editor. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pilih all ini ya, ini ada beberapa paket misalnya untuk misalnya Internet, maka harganya untuk satu paket ini adalah 140.000. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau paket bulanan itu juga bisa ada. Itu kalau sebulan itu kalau nggak salah 60.000 atau 90.000 saya lupa. Itu semua akses itu bisa dipakai. Kemudian fitur yang kedua ada image. Image itu untuk 2 dimensi. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan gambar sendiri atau bisa juga menggunakan yang sudah ada di sini. Kalau 3 dimensi tadi bentuknya 3 dimensi, maka kalau image itu adalah bentuknya 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian untuk teks, ini teksnya. Teks ini untuk yang kayak tadi, kalau saya menunjukkan bedanya nanti ada teks itu ada 2 jenis, ada teks sama annotation. Kalau teks yang ini untuk tulisan fungsi, domain, codomain, range, ini namanya untuk menggunakan teks. Tapi kalau annotation itu seperti ini. Nah, misalnya begini. Jadi di dalam suku kata dia ada tulisan seperti ini. Kalau saya preview misalnya,
Jinten. Nah ini untuk tampilan pertamanya. Kalau untuk screen 2, misalnya gini, ada pengertian domain. Ketika siswa mengklik ini, maka akan keluar kata-katanya. Ya, itu namanya text annotation tadi. Annotation tadi. Nah, kemudian untuk video, kalau Bapak Ibu mau import video, maksimumnya 10 MB. Kemudian kalau untuk menggunakan lagu, ada template-nya sudah ada di sini. Bisa dipakai di sini. Oke. Bapak Ibu sudah tampilan seperti ini semua belum? Bapak Ibu tinggal klik editor dan keseluruhan slash atau garis miring editor coba. Sudah tampilan seperti ini. Ada apa ya? Tapi masih kosong ini. Di sini diganti Bapak Ibu tinggal klik ini studio.sndownload.project, maka tampilannya akan seperti ini dulu. Coba diklik dulu studio.sndownload.com. Tampilannya sampai seperti ini. Kalau sudah tinggal create your creation yang seperti tadi. Saya keluar dulu. Yang belum siapa? Ya, memang studio ini jadi untuk komputer besarnya bisa secara otomatis. Misalnya ada scale, Bapak Ibu klik walls-nya, di samping kanannya ada snap, move, rotate, scale, dan more. Kalau duplicate itu untuk menduplikasi, mirror itu untuk merubah posisinya yang kayak seperti bercermin. Kemudian copy itu untuk mengcopy, move untuk memindahkan, rotate untuk memutar, scale itu untuk membesar. Jadi scale-nya tinggal kita tarik garis. Ya Mas, jadi misalnya saya tulis fungsi, kita place, maka dia tampilan seperti ini. Nah, kita pindahkan, ke depan.
Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu tinggal ganti data, maka kalau misalnya mau jenis formnya kurang enak, jadi tinggal ganti seperti ini. Scale teksturnya misalnya kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau mau ganti warna, tinggal ganti warna. Oke. Jadi, misalnya Bapak Ibu klik bagian fungsi, terus muncul seperti ini. Ada one object to select. Berarti Bapak Ibu mau pilih mana yang mau diedit? Mau tulisan fungsi nyata atau lantainya. Kalau mau fungsinya diedit, maka kita klik fungsi. Jadi ini pengaturan fungsinya. Tapi kalau misalnya setelah kita klik mau edit wall-nya, maka kita ini untuk edit wall-nya seperti itu. Atau misalnya bisa diganti nama, bukan wall 6, kita ganti lantai. Nah, seperti itu. Sudah sampai situ Bapak Ibu? Gitu ya. Sudah bisa dilanjut? Bisa lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, setelah ini contoh misalnya saya buat dulu ya. Seperti yang tadi, yang horizontal, vertikal, maka Bapak Ibu tinggal ubah di scale-nya. Scale-nya diubah dari yang Y-nya jadi 1, Y itu kebesaran. Nah ini. Kalau lebih kebesaran tinggal ganti 1 atau 1,5. Nah ini. Ya. Kalau Bapak Ibu daripada membuat satu lagi, maka Bapak Ibu tinggal duplikat aja. Klik frame-nya, kemudian more. Di sini ada duplikat. Duplikat itu sama persis kita buat, tinggal kita ubah posisinya aja. Nah, ya, Bapak Ibu sudah duplikat, maka kita tinggal ganti tulisan domain. Sama kayak tadi, kalau misalnya sudah tulis domain, biar sama tulisannya, tinggal kita ganti duplikat. Kita duplikat tulisan ke kanan. Kalau ganti tulisannya, Bapak Ibu tinggal klik, maka domain ini ini kita ganti. Jadi misalnya ke domain. Teksnya kita ganti jadi kodomain. Kita apply, maka dituliskan kodomain. Hal yang sama ini kita ganti range, maka teksnya kita ganti range. Kemudian apply. Ini kita ganti range biar tahu. Kita tambahin warnanya. Sudah sampai mana Bapak Ibu? Klik
gambarnya, misalnya domain, kita klik domain, maka di tulisan sini ada di sini tulisan duplicate. Kalau ada kontrol klik more-nya. Nih, misalnya fungsi gitu ya. Kalau nggak ada klik ada tulisan more. Di pojok kanan ada more, maka tulisan duplicate. Lebih baik kami di sini bukan mengajari Bapak Ibu, tapi mencoba berbagi apa yang sudah kami lakukan khususnya dalam VR dalam pembelajaran. Jadi kalau ngomong VR Bapak Ibu, saya paling senang ya mengikuti VR. Tahun lalu ada undangan dari apa ya, ITS, ada semacam dibuat apa namanya, makalah. Guru yang terpilih akan dilatih selama seminggu di ITS bekerjasama dengan Konsulat Amerika Serikat. Puji Tuhan, saya masuk 100 nasional selama seminggu di sana waktu itu. Tapi jujur Bapak Ibu, yang kami lakukan itu kan pelatihan VR. Di sana waktu itu dibagikan hanya kurikulum VR Bapak Ibu. Dan memang kita berkunjung di situ ada sekolah Trimurti di Surabaya, salah satu sekolah contoh di Indonesia yang sudah membuat lab VR di pembelajaran. Tapi saya nanya ada nggak pelajaran matematika? Belum ada Pak. Yang ada yang saya tonton adalah biologi Bapak Ibu. Seru ya. Saya coba gitu ya. Kalau ngomong VR ini udah familiar Bapak Ibu yang sering main ke Tenjol. Nah itulah contoh VR. Tadi juga Pak Gaul sudah menyampaikan materi. Dan yang paling saya nantikan adalah ini Bapak Ibu. Ketika ada undangan dari Kemendikbud, sebenarnya ini kami dilatih 3 bulan, kita hanya 2 jam. Luar biasa kita Bapak Ibu ya. Jadi 3 bulan menjadi 2 jam. Nah ini yang tadi juga Pak Tia bilang, Pak Noni mungkin kenalkan saja dulu hari ini karena jam kita sampai jam 12 ya di undangan. Jadi kita kenalan aja Bapak Ibu ya, perbedaannya seperti apa. Dan saya juga penasaran, ada waktu itu di sana Bapak Ibu VR juga ternyata beda. VR yang media sama basic macromedia. Nah, jadi mungkin ini yang akan saya sharingkan Bapak Ibu untuk pengalaman ya Bapak Ibu ya untuk VR dalam pembelajaran. Virtual reality ini yang memang disponsori oleh Miliaret membuat bahan ajar berbasis 3D dengan virtual reality untuk menyenangkan. Ada juga Bapak Ibu yang jadi di sini ada satu aplikasi kreator. Itu adalah aplikasi untuk Bapak Ibu guru yang akan kita buat desain. Kita jadi kreatornya, mau seperti apa yang akan kita buat. Seperti tadi contoh dari Pak Gaul itu tadi assembler itu kreator. Nah ini ada beberapa persyaratan Bapak Ibu. Saya rasa semua laptop sudah memadai. Boleh Pak Ilham di share Pak? Sudah di share. Boleh dicoba download lagi Bapak Ibu ya. Hari ini kita kerjakan download. Baik. Kemudian saya kreator. Nanti ada yang viewer itu dari handphone Bapak Ibu. Jadi nanti handphone ini gunanya siapa? Untuk peserta didik kita. Jadi ketika sudah selesai kita desain dengan konsepnya kita, maka bisa kita lihat dari handphone. Tentunya ada kelasnya juga, ada classroomnya kalau kita seperti biasa Bapak Ibu. Jadi pengenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah didownloadkan?
Iya, yang tadi dikirim ini di HP. Oke. Nah, tinggal yang ini Bapak Ibu ya untuk downloadnya versi. Oke. Ada yang sudah? Ada kan? Lagi OTW. Ayo OTW nih. Yang ini apa ya, kreator ya? Belum, ntar saya lihat. YouTuber. Apaan yang tadi aja nggak support? Kalau dari HP dia viewer biasanya. Dari HP dia viewer bukan. Bisa tapi nanti nggak bisa mengkreasikan Bu. Jadi dari laptop sebagai kreator. Iya itu viewer Pak. Iya itu dari Pak. Kalau gitu dulu. Iya dibuka aja Bu, bisa aman Bu. Laptopnya jadi berat ini Bu. Oh siap. Hah? Siap. Oh iya. Oh iya. Oh iya, buat tabir. Viewer. Klik dulu. Biasanya suara saya ada di mana? Saya nyapa gitu ya. Jadi siswa akan bermain di HP. Bisa suaranya masuk. Nah cara bikinnya seperti apa ini yang hari ini pengenalan dulu. Bapak Ibu nanti kalau kita lanjutkan lagi boleh kita bahas. Dilanjut lagi. Oke. Klik lagi. Ada perintah-perintahnya di situ. Ya. Nah. Jadi tetap saya membawa keyakinan kelas dalam apa ya? Dalam dunia reality juga saya tetap mengingatkan keyakinan kelas karena itu penting Bapak Ibu ya. Ada suaranya Pak Muhammad ya? Ada coba. Dari sini ya. Suara saya merdu ada Pak. Yang Pak Daud dimati dulu. Pilih soundnya aja Pak. Oke Pak Daud. Dan kalau saya lihat sih Bapak Ibu, apa istimewanya PR ini? Ada kuis di dalam, ada materi, ada kuis, ada suara kita. Jadi itu memang ya seperti nyata ya. Kalau tadi kan augmented kan hanya bermain-main handphone gitu ya. Ini memang. Oke Pak. Pak Mari kan penasaran ya. Stop sebentar dulu Pak, stop. Kalau dibilang stop dulu. Yang oranye coklat, ini stop dulu. Ulang lagi Pak. Ya, Pak Mari kan pengen tahu. Itunya belum ada. Putihnya ke angkanya Pak, tembak Pak. Oke. Tembak di standpointnya. Nih, belum juga ya, kita tahu Ibu. Ya, jadi alurnya seperti itu. Kalau menurut saya sih biasa aja Bapak Ibu. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Sebelum belajar, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Nah, sekarang Bapak mau ingatkan tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Mari kita ingat kembali agar nanti proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Lanjut lagi. Sebenarnya ada musiknya juga Bapak Ibu, dan itu ada musiknya juga, ada lagu-lagunya. Cuman, Nah, sekarang Bapak mau ingatkan. udah Pak, saya ingatin tadi. Gak ada, tunjukin kali Pak. Pelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan operasi pada vektor. Jadi ini temanya adalah operasi pada vektor Bapak Ibu.
Nah, jadi materi bisa kita tempel juga. Dan materi yang ada Bapak tulis tentang koperasi dan rektor. Jadi ada picture, ini mungkin nanti Bapak Ibu yang hanya boleh digeser-geser materinya Pak, tuju ke materinya aja, gitu ya. Oke, boleh. Kan anak yang suka membaca dapat ya. Jadi kan ada kalau ngomong sebenarnya kan gaya belajar, tapi bukan fokus ke sana. Jadi ini ada yang suka membaca dapat, mendengar suara, audio dapat. Kinestetik, megang handphone tuh senang banget ya. Jadi mungkin ini kehadiran teknologi yang bisa kita terapkan di kelas. Lanjut lagi Pak. Ada video juga. Tembak itu Pak, yang di mana? Set point. Ini namanya set point Bapak Ibu ya. Baru ke PowerPoint infonya apa itu? Setelah saya menyaksikan materi yang disajikan dalam Bapak tulis, sekarang untuk memahami operasi pada rektor, silakan simak video berikut ini. Oke, kita Saksikan. karena jam 3 Pak. Karena jam 3. Oke, nanti 3 Pak. Ya. Ayo dia coba tembak Pak. Itu video YouTube. Jadi ini bisa masukkan di YouTube juga dalam Bapak Ibu. Oke. Saya ambil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembelajaran dari vektor bagian ketiga. Pada video ini kita akan belajar operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skala, baik secara geometri maupun secara aljabar atau analitik. Dan itu juga nanti ada soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, langsung aja kita bahas materinya ya. Oke. Nah, setelah mereka mungkin menyaksikan video baik tadi secara lewat tulis atau YouTube, ada kuisnya Bapak Ibu. Tapi kuis ini hanya bisa di classroom. Jadi boleh mungkin ya biar mungkin ini sudah bisa gimana saya bilangnya ya. Mungkin Bapak Ibu boleh download dari handphone, boleh mencoba aja kali ya. Bapak Ibu misalnya sebagai peserta saya, sebagai murid kali, biar merasakan oh ini sebagai siswa, ini sebagai guru, biar ada bayangan gitu. Jadi kan kreatornya itu tergantung kreativitas kita Bapak Ibu. Silakan berkreasi dengan fitur-fitur yang ada. Bagaimana membuat kuisnya, nanti mungkin tutorialnya saya buka kelas sebentar Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya, masih apa? Berapa menit lagi Bapak Ibu? Panitia? Oh, sorry. Nah, saya buat di kelas 11 fisika 3. Bapak Ibu sudah download dari HP dulu? Sudah ya? Aduh, kodenya apa itu Pak? Copy kode masukin ke ini Pak. Selamat mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kegiatan pada kesempatan hari ini memberikan manfaat yang besar dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqarrabna min ba'di taqarruban maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.